Bertemu lagi dengan saya Sugeng Haryadi. Kali ini saya berada di Candi Gentong yang lokasinya berada di Trowulan, Mojokerto. Mari kita telisik Candi Gentong ini. Candi Gentong di Trowulan, Mojokerto ini adalah candi era peninggalan Raja Hayam Wuruk. Candi Gentong berlokasi di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, atau sebelah timur dari Candi Brahu. Candi Gentong berasal dari masa Kerajaan Majapahit periode pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 Masehi sampai 1389 Masehi. Candi ini ditemukan awalnya pada tahun 1889 dan dinamai Candi Gentong karena banyak ditemukan fragmen gentong di sekitaran candi atau situs ini. Dari situs ini resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, candi ini terdiri dari dua kompleks percandian yang berada di timur Candi Brahu. Struktur bangunan suci ini dinamakan gentong sebab banyak atau pada saat dilakukan ekskavasi masyarakat melihat gundukan besar dan di tengah-tengah berlubang seperti bentuk gentong. Di sana pada zaman dulu juga ditemukan banyak fragmen yang berbentuk gentong. Bahkan bahan penyusun candi ini pun adalah dari batu bata merah. Dengan pemasangan menggunakan teknik gosok maupun menggunakan spesi berbahan tanah liat. Candi Gentong dibagi menjadi dua, yaitu Candi Gentong 1 yang berada di sebelah selatan dan Candi Gentong 2 yang berada di sebelah utara dalam sumbu garis yang sama. Candi Gentong 1 terdiri dari struktur persegi yang terdiri dari 3 lapisan atau 3 lapis. Pada struktur pertama terletak di tengah yang berukuran panjang 5,27 meter, lebar 5,20 meter, tebal 2 meter, dan dengan ketinggian sekitar 2,7 meter. Ukuran dinding luar struktur pertama ini adalah 9,25 meter kali 9,2 meter. Struktur kedua pada lapisan prinsipnya mengelilingi struktur pertama membentuk semacam lorong selebar 1,2 meter. Dasar lorong tersebut diperluas dengan bubuhan bata. Struktur kedua tersebut tersusun atas dinding persegi berukuran 11,4 meter, lebar 11,33 meter, tebal 1,42 meter, dan ketinggian 2,7 atau 2,07 meter. Berbeda dengan struktur pertama, struktur kedua memiliki profil yang melebar pada bagian alasnya. Struktur ketiga terletak pada bagian luar mengelilingi struktur kedua selebar 1 meter. Struktur ini dipisahkan oleh lorong yang dasarnya tersusun atas bubuhan bata. Struktur terluar ini berukuran panjang 23,5 meter, lebar 23,5 meter, dan ketinggian 2,3 meter. Pada sisi luar struktur ketiga ini terdapat bilik-bilik kecil-kecil yang disusun berderet sepanjang sisi. Di sisi bilik yang masih terlihat pada sisi timur struktur, bentuk susunan bangunan Candi Gentong ini merupakan mandala stupa yang juga terdapat pada stupa di Sri Lanka, India, dan Nepal. Candi Gentong ini, Candi Gentong 2 berupa struktur utama yang dikelilingi struktur kecil-kecil. Struktur utama berdena persegi panjang atau persegi 4 gitu ya, berukuran 7,10 meter kali 7,10 meter. Di sekeliling terdapat juga 7 struktur yang ditata mengitari candi sesuai dengan arah mata angin, kecuali pada sisi utara yang tidak terdapat struktur. Kondisi
Struktur secara keseluruhan hanya berupa bagian bawah dari bangunan yang berbentuk sudut persegi. Luas struktur Candi Gentong II secara umum adalah 18,5 meter kali 18,5 meter. Suaka peninggalan sejarah Purbakara Provinsi Jawa Timur pada tahun 1994 ini melakukan ekskavasi. Hasil menunjukkan bahwa temuan berupa kumpulan stupika orang arang ya, dan 2 buah fragmen arca Buddha. Keseluruhan di temuan tersebut terdapat di Candi Gentong I. Stupika tersebut terbuat dari tanah liat yang dibentuk seperti stupa berukuran kecil dan dipahat inskripsi yang berisikan mantra Buddha pada bagian bawahnya. Proses pembentukan stupika pada Candi Gentong I hanya melalui proses penjemuran hingga kering tanpa melalui proses pembakaran. Temuan lain berupa arca Buddha terdapat di sisi timur struktur candi. Kondisi kedua arca kepalanya telah hilang. Temuan arang selanjutnya dilakukan tes karbon di Laboratorium Pusat Pengembangan dan Penelitian Geologi di Bandung. Terdapat hasil yang diperkirakan penanggalannya atau pertanggalannya mutlak yaitu 1470 Masehi dengan standar error atau plus minus 100. Berdasarkan hasil penanggalan tersebut didapat kesimpulan bahwa Candi Gentong berasal dari masa kerajaan Majapahit, khususnya periode pemerintahan Hayam Wuruk yang berangka tahun 1350 Masehi sampai 1389 Masehi. Candi Gentong ditemukan pada tahun 1889 dan pada tahun yang sama jumlah wisatawan yang datang ke Candi Gentong ini tidak terlalu banyak seperti dulu sebelum COVID. Hampir setiap hari Candi Gentong ramai pengunjung, mulai dari para pelajar di Mojokerto yang berkunjung untuk belajar secara langsung di lokasi maupun masyarakat umum. Ada juga yang pengunjung spiritual yang datang ke sini. Mereka datang untuk berdoa dan menenangkan diri di sini pada malam hari. Ada juga yang mengambil air dari sumur. Air ini dipercaya untuk bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ayo jelajahi kejayaan Majapahit di Candi Gentong Trowulan. Mari kunjungi Candi Gentong, permata sejarah yang tersembunyi di Trowulan, Mojokerto. Candi ini adalah saksi keagungan kerajaan Majapahit yang menyimpan banyak cerita dan misteri di masa lampau. Di sini Anda bisa yang pertama mengagumi arsitektur kuno yang pernah atau penuh dengan nilai seni dan makna. Yang kedua, menyusuri peninggalan sejarah yang membangkitkan imajinasi masa kejayaan Majapahit. Yang ketiga, Anda bisa menikmati suasana tenang yang memancarkan energi spiritual dan budaya. Candi Gentong menawarkan pengalaman wisata sejarah yang unik dan mendalam. Jadi ayo datang dan rasakan kebesarannya dan bawa pulang cerita indah dari Trowulan, Mojokerto. Jadi ini adalah Candi Gentong. Jadi silsilah Candi Gentong ini berlokasi di Desa Jambu Mente, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Candi ini dinamai Gentong sebab saat pertama kali ditemukan oleh masyarakat berupa gundukan tanah seperti gentong, terdapat banyak fragmen gentong. Di lokasi tersebut Candi Gentong ini terbagi menjadi Candi Gentong I, Candi Gentong II. Lokasi Candi Gentong I berada di selatan dari Candi Gentong II. Candi Gentong I merupakan struktur Dena Bujur Sangkar, terdiri dari 3 berjajar gentong 2 berupa struktur bangunan seluas 18,5 kali 18,5, terdiri dari bangunan utama berdena Bujur Sangkar,
ukuran 7 kali 1 meter persegi dan dikelilingi oleh 7 bangunan kecil-kecil yang ditata dengan posisi sesuai dengan arah mata angin berdasarkan temuan stupa, stupika, dan temuan lainnya yang mengindikasikan bahwa bangunan ini bernafaskan agama Buddha. Candi Gentong ini ditemukan pada tahun 1889. Nah, ini kita masuki ke Candi Gentongnya. Jadi ini Candi Gentong 1 ya. Lokasinya tampak seperti ini, tapi dibangunkan sebuah gundukan sini ya, dibangunkan sebuah rumah gitu ya, untuk agar candi ini tidak rusak oleh cuaca. Ya, ini tampak Candi Gentong. Ini tampak struktur dari Candi Gentong ini terbuat dari batu bata merah khas kerajaan Majapahit, biasanya adalah ukurannya besar-besar. Nah, ini Candi Gentong 1 ya, sebelah selatan dari Candi Gentong 2 yang ada di sana. Ini strukturnya dari batu bata yang cukup besar katanya. Nah, gundukan-gundukan tanahnya tampak seperti ini. Nah, ini bangunan-bangunan Candi Gentong 1 ya, seperti halnya candi-candi sekitar pendopo Trowulan. Ini modelnya bangunan ruangan-ruangan seperti ini. Nah, ini, nah pintu masuknya berada di sebelah sini. Ini pintu masuknya kemungkinan. Nah, ini ada gapuranya kemungkinan ya, gapura 1, 2 ini. Nah, di sebelah sana juga ada ya. Nah, ini ruangan-ruangan dari candinya ya, ada ruangan-ruangan seperti ini. Ini dari Candi Gentong 1, ada bilik-bilik ruangan di sana. Nah, ini khas Candi Kedaton juga ya, seperti halnya Candi Kedaton yang merupakan ruangan-ruangan yang ada di dalam candi ini. Nah, ini tampak seperti ini. Ini dari Candi Gentong. Pintu masuknya banyak sekali ya. Ini ada lorong. Nah, ini lorong ke sana dari Candi Gentongnya ya. Nah, ini banyak lorong-lorong seperti ini. Kalau di Kedaton katanya menuju ruangan-ruangan rahasia, sehingga raja bisa menyelamatkan diri. Karena kalau ini kita kurang tahu bentuknya ruangan-ruangan yang ada ya, seperti ini. Nah, ini ruangan-ruangan yang ada di Candi Gentong ini. Ini ruangan-ruangan yang ada. Nah, di sininya juga ada ruangan-ruangan yang ada juga. Nah, ada ruangan-ruangan yang ada di Candi Gentong ini. Jadi tampak seperti ini. Ada bilik-bilik di atasnya di sini. Ya, kita kurang tahu apa dan bagaimana ruangan-ruangannya. Yang jelas ini adalah ruangan khusus menuju Candi Gentongnya ini. Ya, nah ini ada ruangan-ruangan. Nah, ini susunannya struktur batu bata merah semuanya ya. Struktur batu bata merah semuanya. Jadi tidak ada batu andesitnya sama sekali di sini. Nah, seperti ini. Di tengah-tengahnya tampak seperti ini ya.
Nah, kita nggak bisa masuk ke dalamnya karena modelnya labirin ya, modelnya labirin. Nah, ini masuknya modelnya labirin, ruangan-ruangan menuju Candi Gentong. Nah, ini di luar dari candinya masih ada tumpukan-tumpukan batu ya, ini batu-batuan kuno yang ada di candi ini. Ini ukurannya besar-besar, ini ada kuncian-kunciannya ya, kayak ini bekas batu candi ya. Ini kita coba menuju ke Candi Gentong Tua. Ini menuju Candi Gentong Tua. Taman-tamannya juga cukup bagus ya, indah, asri. Menuju Candi Gentong Tua ini. Nah, ini menuju Candi Gentong Tua. Ya, lokasinya bersebelahan dengan Candi Gentong 1. Nampak seperti ini Candi Gentong Tua. Tidak seberapa besar untuk Candi Gentong Tua ya. Tidak seperti Candi Gentong 1 tadi. Gundukannya sampai ke bawah ruangan-ruangan ini mungkin belum ekskavasi lebih lanjut ya. Sehingga ya hanya sisi atasnya saja yang terekskavasi di sini. Ini dari Candi Gentong Tuanya. Nah, ini yang ada di Candi Gentong Tua. Ya, mungkin ruangan-ruangannya ada di bawah sini ya, ruangan-ruangannya. Tapi ini bagian atasnya saja yang terekskavasi. Nah, ini ruangan-ruangan candi untuk berdoa dan lain sebagainya, mungkin di sini. Ya, saya nggak tahu tempat masuknya sebelah mana. Khas kerajaan kuno ya, batu batanya susunan batu bata merah yang ukurannya cukup tebal-tebal. Nah, ini Candi Gentong Tuanya. Ya, mungkin di dalamnya sana ada sisi ruangan untuk masuknya. Nah, ini belum terekskavasi lebih lanjut ini. Ini untuk taruh sesaji dan lain sebagainya. Candi Gentong Tua ini ya, belum terekskavasi lebih lanjut. Mungkin di bawahnya sini akan kelihatan lebih besar lagi kalau tergali semuanya. Nah, ini kondisi dari Candi Gentong Tuanya. Ya, cukup luas juga Candi Gentong ini. Ini batu batanya susunan batu bata merah ya, khas kerajaan Majapahit ya. Dekat dengan pendopo Trowulan Candi Gentong ini, sehingga ya dimungkinkan ini sama halnya seperti Candi Kedaton, Sumurupas ataupun candi yang lain yang dekat dengan kerajaan Majapahit, istananya. Sehingga dimungkinkan ini adalah ruangan-ruangan tersembunyi atau tempat ibadah dari sang raja, sehingga dibangun Candi Gentong ini. Ini Candi Gentong Tuanya ya, tampak seperti ini. Nah, kita kembali ke Candi Gentong 1.
Candi Gendong satunya tampak seperti yang ada di depan ini. Ini ada tulisan Candi Gendong. Ini yang lebih besar daripada Candi Gendong 2 tadi. Candi Gendong satunya ini ya. Nah, ini menuju lorong-lorong, ruangan-ruangan. Nah, kemungkinan ini ada tempat ibadah dan tempat menaruh barang-barang ibadah, upacara adat dan lain sebagainya. Ini kondisi dari Candi Gentong. Kenapa dinamakan Candi Gentong? Karena di sini juga ditemukan banyak gentong-gentong. Nah, di sini juga ada sumur ya. Nah, sumur ini daerah sini. Nah, ini sisi luar sebelah selatan dari Candi Gentong, nampak seperti ini. Nah, ini mungkin pintu masuknya dari sini juga ya. Ini dari pintu masuknya ini ya, sehingga dari sini menuju ke atas ini. Terus kemudian ada turunan lagi terus ke pusat tengah dari candi. Ya, ruangan-ruangannya Candi Gentong tampak seperti ini. Dan ini mungkin baru diekskavasi sebagian, sehingga belum terlihat nampak ruangan kastil sebagaimana mestinya. Nah, ini ada lorong ke sana ya, ada lorong ke sana. Nah, ini kemungkinan juga menuju pusat candinya, ya, pusat candinya, tampak seperti ini. Ini menuju pusat candinya. Nah, ini tampak seperti ini. Ini menuju Candi Gentong 1 ya. Ini bentuk atau struktur dari Candi Gentong. Nah, ini candinya seperti ini. Di sini ada tangga naik untuk melihat candinya dari sisi atas. Nah, ini kondisi Candi Gentong. Ini cukup besar Candi Gentong ini ya, cukup besar Candi Gentong ini. Nah, ini strukturnya batu bata merah semuanya, bentuknya ruangan-ruangan ya, ada ruangan-ruangan, ada tengahnya ya untuk beribadah, ini tengahnya, sampingnya ada lorong menuju ruangan utama. Nah, di sini di luarnya ada taman-taman semuanya ya. Ini adalah Candi Gentong. Ya. Nah, di luar ini masih ada tumpukan batu-batuan, batu bata merah yang ukurannya besar-besar. Ini di luar dari Candi Gentong, struktur candi utamanya. Kemungkinan ini juga batas candi ya. Ini batas candinya. Ini batas candinya. Ya, mungkin ini juga sebagai pintu masuk ke candinya. Ini pintu masuknya dari sini ya ke tengah sana. Ini. Sehingga kelihatan besar sekali ini kalau tertata seperti awalnya Candi Gentong ini.
semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil sisi baiknya untuk kita sikapi atau kita ikuti, dan buang sisi yang kurang baik. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu dan senantiasa diberikan kemurahan rezeki selalu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Saya Sugeng Haryadi dari Candi Gentong. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya.